Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Azhara Salsabila akan menjelaskan sejarah, tokoh, silsilah, dan doktrin Tarekat Samaniyah. Sejarah Tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman di Madinah yang ramai didatangi oleh masyarakat Jawi. Kemudian Syekh Saman membuka cabang Tarekat Khalwatiyah, namun hanya sedikit perubahan yang dilakukan dengan tarekat tersebut. Selain belajar Tarekat Khalwatiyah, ia juga belajar Tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, dan Syadziliyah. Dalam perjalanan belajar itu, ternyata Tarekat Naqsabandiyah juga banyak mempengaruhi dirinya. Setelah mempelajari berbagai tarekat itu, Syekh Saman lalu meraciknya dengan memadukan teknik-teknik zikir, bacaan-bacaan lain, dan ajaran mistis semua tarekat tersebut dengan beberapa tambahan seperti qasidah dan bacaan lain yang ia susun sendiri. Gabungan berbagai tarekat ini lalu menjadi satu nama, Tarekat Samaniyah. Pola tarekat yang tidak asli ini bukanlah persoalan baru di dunia tasawuf. Artinya, Syekh Saman bukanlah satu-satunya orang yang membentuk ajaran tarekat asli. Syekh Saman juga berusaha memadukan tarekat yang ia dirikan dengan tradisi dari berbagai penjuru dunia, seperti yang disinggung di atas. Ajaran tarekat Syadziliyah ia pelajari karena khas tradisi Maghribiyah. Usaha menumbuhkan warna tradisi ke dalam tarekatnya menjadi semakin populer ketika kedudukannya sebagai penjaga makam Nabi Muhammad. Inilah mungkin yang dimaksud oleh Syekh Saman sebagai salah satu karunia Tuhan dari posisinya sebagai penjaga pintu makam Nabi. Tokoh Tarekat Samaniyah. Nama pendiri Tarekat Samaniyah ini ialah Muhammad bin Abdul Al-Karim Al-Qadari Al-Hasani Al-Saman Al-Madani. Dilahirkan di Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau 1719 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 1189 Hijriah atau 1776 Masehi. Kemudian dimakamkan di Baqi dekat makam para istri Rasulullah. Ia menghabiskan hidupnya di Madinah. Ia bertempat tinggal di rumah bersejarah milik Abu Bakar As-Siddiq. Al-Saman mengajar di Madrasah Sanjariyah. Ia didatangi para muridnya dari negeri-negeri yang jauh. Ia memiliki riwayat pernah berpergian ke Yaman dan Mesir pada tahun 1174 Hijriah untuk mendirikan cabang-cabang tarekat Samaniyah dan mengajar murid-muridnya mengenai zikir Samaniyah. Al-Saman mempelajari berbagai tarekat dengan guru-guru yang tersohor pada zamannya. Akan tetapi, Al-Saman bukan hanya ahli tarekat saja, ia juga mampu mempelajari ilmu Islam lainnya. Selain itu, syekh yang sangat berpengaruh terhadap ajaran dan praktik-praktik Samaniyah ialah Abdul Ghani Al-Nablusi yang wafat pada tahun 1143 Hijriah, salah seorang guru Mustafa Al-Bakri, tokoh besar tarekat Naqsabandiyah dan merupakan seorang pengarang yang sangat produktif, pembela Ibnu Arabi dan Abdul Al-Karim Al-Jili. Dari kesekian banyak muridnya yang paling menonjol adalah Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Al-Aziz Al-Maghribi, Syekh Abdul Karim Maula Sayyid Ahmad Al-Baghdadi, Syur al-Din Al-Qabuli, dan Abdul Wahab Afifi Al-Misri. Sementara muridnya yang dari Indonesia adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Al-Rahman Al-Fatani, Abdul Al-Samad Al-Palimbani, Tuan Haji Ahmad, dan Muhyiddin bin Syihabuddin. Silsilah Tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ke Jibril, kemudian Nabi Muhammad, dan hingga akhirnya turun ke Syekh Muhammad At-Saman Al-Qadri Al-Khalwatiyah, yaitu pendiri tarekat Samaniyah ini. Doktrin tarekat Samaniyah yang pertama yaitu zikir Samaniyah. Zikir dalam tarekat Samaniyah sebagaimana yang disebutkan oleh pendirinya Muhammad bin Abdul Al-Karim Al-Saman Al-Madani dalam kitabnya Al-Nafahat Al-Ilahihat yang dikutip oleh muridnya Syekh Abdul Al-Samad Al-Palimbani yang mengajarkan 7 macam zikir sesuai dengan 7 tingkatan jiwa yang dapat dicapai oleh manusia, yaitu yang pertama nafs al-amarah, kedua nafs al-lawamah, ketiga al-muhammah, keempat al-mutmainah, yang kelima al-radiyah, keenam al-madiyah, dan yang terakhir al-kamilah.
Yang kedua yaitu tawasul. Dalam manaqib Syekh Saman susunan Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, pada akhir catatan kitab Al-Tawasulat Al-Samaniyat Al-Samad Jaliyah Al-Qurab wa Munila Al-Arab, munculnya ajaran tawasul kepada Syekh Saman dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa Al-Saman adalah wali Allah. Dalam hikayat Syekh Muhammad Saman, ia disebut Katam Al-Wilayah Al-Khasahah Al-Muhammadiyah dan martabatnya disejajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tujuan dari tawasul adalah meminta keselamatan atau ingin hajatnya dikabulkan melalui perantara Syekh Saman. Berkat waliannya itulah jamaah tarekat Samaniyah meyakini bahwa meminta perantara Syekh Saman Allah akan memudahkan dan mengabulkannya. Yang ketiga yaitu ritual Rotib Saman memiliki prosedur dan tatanan khusus yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat, serta para tokoh pendiri tarekat. Yang kedua membaca zikir La ilaha illallah dengan 6 variasi yang berbeda dalam 2 nada suara dan tempo. Dari 6 variasi tersebut, 3 pertama dibacakan pada posisi duduk, sisanya dibaca sambil berdiri dengan ketukan kaki dan goyangan badan ke sana kemari. Yang ketiga membaca zikir ketujuh, yaitu membaca ahum ahum ahum, disertai dengan menari dalam lingkaran dan diakhiri dengan membaca ahi ahi ahi. Yang keempat, dalam membaca zikir terakhir yang berbunyi am-ah, am-am, ah-am, setiap 4 bagian rotib terdiri dari satu kumpulan jenis zikir berbeda dan dinyanyikan dalam nada suara dan tempo yang berbeda pula dengan dihiasi bacaan qasidah dan nasyid yang dinyanyikan oleh mursyid dan diikuti para jamaahnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.